Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah saat Nabi Adam beri 40 tahun usianya kepada Nabi Daud. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Nabi Daud alaihi salam termasuk nabi yang mendapat keberuntungan dalam hal umur. Menurut sebuah riwayat, ia mendapatkan tambahan umur dari Nabi Adam alaihi salam. Dalam buku Al-Aba wal Abna'a fil Quranil Karim karya Adil Mustafa Abdul Halim dan diterjemahkan oleh Abdul Hayy Al-Katani dan Fitriyah Wardi mengungkap bahwa Nabi Daud alaihi salam masih keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dari anaknya, Nabi Ishak alaihi salam. Kepada Daud alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakannya dengan kenabian serta kerajaan. Dia mewahyukan Nabi Daud dengan kitab Zabur, yang diturunkan sebagai petunjuk bagi Bani Israel dan penyempurna kitab sebelumnya, yakni Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam juga merupakan sosok hamba yang bertakwa, taat, dan rajin beribadah. Sehingga ia adalah panutan bagi Bani Israel. Sebagai seorang penguasa, dia memberikan Daud alaihi salam kerajaan yang besar, bala tentara yang kuat, kebijaksanaan dan keadilan dalam memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kebaikan dan kepedulian kepada kaumnya. Nabi Adam alaihi salam berikan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihi salam. Selain kenabian dan kerajaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pula Nabi Daud alaihi salam dengan umurnya yang 100 tahun. Perihal umur Nabi Daud alaihi salam ini berkaitan dengan riwayat penciptaan Nabi Adam alaihi salam yang dinukil dari kitab Qasas Al-Anbiya, karya Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh Saifullah MS. Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Diceritakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan anak-anak keturunan Adam alaihi salam dari punggungnya, lalu ia melihat di antara mereka ada yang menjadi para nabi. Ia melihat di antara anak-anak keturunannya seorang laki-laki yang bagus bercahaya. Kemudian Adam alaihi salam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah dia?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ia adalah anak keturunanmu yang bernama Daud." Adam alaihi salam kembali bertanya, "Wahai Tuhanku, berapa umurnya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, 60 tahun. Adam AS berkata, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah umurnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Tidak, aku tidak akan menambah umurnya, kecuali aku tambah umurnya dengan mengambil dari umurmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan usia Adam alaihi salam mencapai 1000 tahun. Dari umurnya, Nabi Adam memohon agar diambil 40 tahun untuk ditambahkan kepada keturunannya itu, yakni Daud alaihi salam. Saat tiba ajal Adam alaihi salam, malaikat maut datang kepadanya. Adam alaihi salam keheranan seraya bertanya, "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi?" Kala itu Nabi Adam alaihi salam lupa bila umurnya telah dikurangi karena untuk menambah umur salah satu keturunannya, Daud alaihi salam. Akan tetapi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kembali umur Adam AS menjadi 1000 tahun. Begitu pula dengan usia Daud alaihi salam yang 100 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Imam At-Tirmidzi turut meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa. Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih. Sementara itu, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Hatib bin Hibban dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Jumlah umur yang ditetapkan untuk Nabi Daud alaihi salam adalah 40 tahun dan Nabi Adam alaihi salam memberikan 60 tahun jatah umurnya kepada Nabi Daud alaihi salam. Malaikat maut datangi rumah Nabi Daud alaihi salam. Ketika usia Nabi Daud alaihi salam telah mencapai batasnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menceritakan sebuah kisah mengenainya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, Daud alaihi salam adalah seorang nabi yang memiliki kecemburuan sangat besar. Apabila beliau keluar rumah, beliau selalu mengunci pintu-pintu rumahnya, sehingga tidak seorang pun yang dapat masuk menemui keluarga istrinya hingga beliau kembali pulang. Pada suatu hari, beliau keluar rumah dan beliau segera menutup pintu rumahnya. Istrinya melihat-lihat di dalam rumahnya. Kemudian ia mendapati seorang lelaki berada di dalamnya. Lalu ia keheranan dan bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang ada di dalam rumah? Dari mana pria itu bisa masuk ke dalam rumah, padahal semua pintu sudah terkunci rapat? Sungguh, aku melaporkannya kepada suamiku, Daud. Datanglah Nabi Daud alaihi salam di rumahnya, dan lelaki tadi berada di tengah rumahnya. Kemudian Daud alaihi salam bertanya kepadanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku adalah makhluk yang tidak takut sedikit pun kepada raja dan tidak ada suatu dinding pun yang dapat menghalangiku. Daud alaihi salam berkata, kalau begitu, engkau adalah malaikat maut. Selamat datang dengan perintah Allah yang engkau bawa. Tak lama kemudian, malaikat maut mencabut nyawa Daud alaihi salam. Ketika Nabi Daud alaihi salam dimandikan dan dikafani, suasana berubah dengan munculnya matahari yang menyinarinya. Lalu, Sulaiman alaihi salam berkata kepada burung, naungilah jenazah Daud alaihi salam. Burung pun segera menaunginya, sehingga keadaan bumi menjadi terlihat gelap. Setelah itu, Sulaiman alaihi salam berkata kepada burung, lepaskan naungan kedua sayapmu. Abu Hurairah berujar, pada jenazah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga diperlakukan hal yang sama oleh para burung. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, saat itu tempat penguburan jenazah beliau dinaungi oleh seekor burung yang panjang sayapnya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.